Balik lagi bersama AM Motovlog. Kali ini saya lagi berada di MPM Simpang ya. Dan ini dia ADV 160. Oke, langsung aja kita review. Untuk unitnya sudah ada di depan saya. Yang di sini ini adalah versi termahalnya ya, untuk versi ADV 160 yang versi ABS. Nah, untuk tampilan depannya kalian bisa lihat sendiri. Ini sekilas kalau dilihat dari sorot lampunya ini mirip dengan yang versi 150 ya. Cuman di sini yang bikin beda itu adalah sebelah sini. Ini body beda, terus di sini beda. Untuk visornya ini beda. Langsung detail lainnya. Nah, salah satu pembeda dari ADV 150 itu adalah nih windshieldnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada tarikan ke atas ya. Jadi ndak flat. Di sini ada tarikan ke atas untuk halau anginnya. Untuk adjusternya sama seperti yang lama. Nah, di sini dikasih visor bening. Itu kalian bisa lihat ya. Ini untuk detail dalamnya. Itu kelihatan banget lekukan-lekukannya. Nah, seperti ini itu kelihatan banget. Kita lanjut ke bagian samping ini sebenarnya ya, kalau di versi lama itu lekukan ini nggak begitu terlihat karena dia agak ke atas ini ya, nutup gini. Nah, untuk yang versi 160 ini ditarik ke bawah, jadi lekukannya ini makin kelihatan. Nah, detail shape-nya ini di ADV yang lama itu enggak sebanyak ini ya. Kalau yang lama itu apa ya, lebih kaku, mirip kayak Vario gitulah. Nah, kalau yang ini itu makin banyak detail-detail, cekungan-cekungan, tarikan-tarikan kayak gini, ini lebih banyak. Jadi lebih kelihatan aja, lebih berbentuk gitu ya. Nah, untuk spakbor juga beda dari versi yang lama. Sebenarnya untuk unit ini sendiri itu bisa dibilang all new ya. Tapi karena dua faktor hampir ya, saya bilang hampir. Jadi untuk lampu utama dan lampu belakang di sini itu mirip seperti yang lama. Ini masih dipertahankan karena ya apa ya, alasannya karena sudah identik dengan ADV gitu ya. Balik lagi ke bodi sampingnya, kalian bisa lihat banyak sekali patahan-patahan, lekukan-lekukan. Nah, untuk pijakan kaki di sini bisa lihat dari atas itu seperti sudah membentuk ya. Nah, ternyata di bagian kaki kalau kalian selonjoran itu dibikin dia agak melebar dari bodinya. Nah kan, tapi kalau dilihat dari sini itu tidak begitu terlihat karena lekukan-lekukan bodinya ini ya. Tapi kalau kalian lihat dari depan, ini kelihatan banget kalau dia keluar. Untuk panel nanti di video terpisah ya, karena ini versi termahalnya.
Di sini dibalur cat berwarna ya. Apa ini namanya, grey kah atau apa ini? Nah, di sini juga ini risernya, penyangganya ini diturunkan karena posisinya ADV 160 ini joknya itu juga diturunkan biar lebih bersahabat lah. Intinya biar lebih bersahabat sama pengendara Asia gitu. Karena banyak yang masukan itu ketinggian seperti itu, makanya untuk joknya ini dipapas dari yang lama itu sekitar 15 mm. Otomatis untuk menjaga ergonominya biar tetap oke, itu setangnya itu juga ikut diturunkan, disesuaikan agar segitiga ergonomi berkendaranya itu masih oke. Oke. Nah, detail kecil lainnya itu di sini ya, antara tempat duduk sama kaki untuk pijakan kaki gini ya. Nah, di ADV 160 ini itu posisinya ini buat pijakan, buat selonjoran. Ini ketika kita standby. Nah, di sini itu ada space. Nah, kalau di PCX itu kan nggak ada. Ini tempat duduk ya. Nah, kan malah kepentok sama ini standar samping. Tapi karena ADV 160 ini memang motornya tinggi, ini ada kompensasi dari tempat duduknya di sini untuk naruh kaki ketika kalian lagi naik, lagi berhenti seperti itu ya. Kompensasinya seperti itu. Karena di sini dikepas, di sini lumayan agak keras pastinya karena lebih tipis. Tapi kompensasinya adalah yang belakang ini empuk cuy dan tebel. No. Ternyata dinyalain. Nggak tahu remote-nya di mana. Udah ada. Bikin kisruh aja, motor dipajang ya dikasih alarm. Kita lanjut lagi. Nah, untuk mesinnya kita di sini bisa lihat di sini ada ESP Plus. Jadi ESP itu ya khasnya Honda, Enhanced Smart Power Plus. Plus ini karena klepnya ada 4. Seperti itu ya. Jadi lebih efisien lagi daripada generasi ESP yang sebelumnya. Untuk keterangan mesinnya silakan cek di deskripsinya. Kita lanjut untuk suspensi belakang ya. Suspensi belakang di sini itu juga ada perubahan ya. Jadi di sini itu dibikin lebih keras untuk menopang bobot dari motor yang naik 2 kilo dari versi sebelumnya. Seperti itu. Sebelum jauh-jauh ya, ini pijakan. Nah, pijakan kaki ini sembunyi coy. Jadi dia compact atau nyatu dengan bodinya, sama halnya seperti punyanya PCX ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, dia posisinya nyatu sama lekukan bodinya. Nah, ini juga sembunyi. Ini kaki juga gak bakalan nyangkut. Tapi nggak tahu lagi kalau posisinya ada penumpangnya, mungkin kesenggol-senggol dikit di bagian lekukannya. Kita lanjut lagi untuk knalpot ya. Nah, di sini knalpotnya itu ada penyesuaian karena menyesuaikan dengan mesin barunya. Tapi bentuknya kalau dilihat mirip-mirip ya, cuman di sini berbeda. Untuk muffler tutup covernya ya. Cover depan, ini cover belakang. Nah, ada satu lagi itu adalah armnya. Oke. Jadi armnya di sini itu berbeda dengan versi sebelumnya untuk arm belakangnya.
Untuk unit ini nggak tahu remote-nya di mana, jadi nggak bisa nyalain, hidupin. Dan untuk suspensi depan ini, ya kita lihat suspensi depan. Di sini ternyata ada penyesuaian juga untuk suspensi yang baru, jadi dibikin lebih empuk seperti itu ya. Pasti makin jos gandos katanya. Untuk perintilan lampu-lampu di sini rata-rata khas dengan Honda ya. Lampu sen depan belakang sama. Ya lampu khasnya sen Honda di CB, CBR, Vario. Ya kalian kalau lihat lampu sen kayak gini sudah bisa nebak ini motor Honda gitu loh. Udah ciri khasnya lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk shape radiator ini lumayan gede banget ya. Apakah sama dengan punyanya PCX? Mirip-mirip ya. Cuman di punyanya PCX ini dia agak ketutup ini body. Kalau yang itu terbuka banget gitu loh. Dilanjut review yang belum ke review ya, bagian jok. Nanti juga panel speedometernya juga. Oke. Review yang tertunda tadi ya, di lokasi yang lain tadi. Di sini untuk bagasi yang terbaru ini naik 2 liter, jadi 30 liter, lebih lebar ya daripada yang lama. Dan di sini sudah ada akomodasi untuk helm full face, bisa masuk. Cuman kalau untuk yang helm adventure seperti punya saya, helm KYT Enduro atau official resminya ADV 150 itu kurang tahu. Saya nggak bisa masukin ke sini karena helm saya posisinya itu ada kameranya, jadi dia pasti akan mengganggu di sini. Kalau mungkin nggak ada kameranya, mungkin bisa kalian coba. Di sini itu juga ada tempat untuk bukunya ya, buku manual ya, pedoman manualnya. Dan di sini juga ada untuk toolkit. Ini mirip seperti punyanya PCX 150 pun ada 2 di sebelah sini dan di sebelah sana. Nah di sini ternyata joknya itu ada 2 setelan ya, bisa dibilang kayak gini. Nah ini setelan full, ini setelan sedang. Kalau masih kurang kebuka, nah bisa dibuka lagi. Dan untuk yang terbaru ini dia nutupnya itu kayak ada tahanannya. Nah nggak langsung seperti yang sebelumnya jeglak langsung, itu enggak. Oke, kita lanjut lagi di bagian panel speedometernya. Di sini ada tachometer, ada speedometer, jam. Di sini ada suhu. Kita satu-satu. Di sini ada full consumption-nya atau indikator bensinnya ya. Nah, di sini ada garis ini menunjukkan bahwa ini lokasinya lagi di mana. Itu kita bisa naik turunin lewat analognya ini ya. Nah, baru kita geser kalau ingin merubah. Di situ ada voltase, terus ada suhu sekitar, terus kita turun di bawah ini ada average consumption, jadi konsumsi rata-rata bahan bakarnya. Ada A dan ada B. Nah di sini ada elapse A dan B juga. Nah, elapse ini untuk apa sih? Ini adalah durasi motor menyala ya. Jadi ketika kalian touring, mungkin kalian mau tahu, oh ini sudah 2 jam, oh ini sudah 3 jam, waktunya istirahatin dulu, seperti itu. Atau mungkin buat kalian-kalian yang untuk menjaga stamina kalau perjalanan jauh, setiap 2 jam sekali, standarnya pengen istirahat dulu atau gimana. Lanjut ke bawah, di sini ada odometer, terus kita geser, ada trip A, trip B, bisa dipakai untuk oli ya, untuk mengawasi oli. Dan di sini ada HSTC-nya, Honda Selectable Torch Control. Dan itu aja.
Untuk tombol-tombolnya di sini. Kenapa nggak di sini? Nah, mungkin ketika kalian jalan, sebelum jalan mungkin lebih baik kalian baru otak-atik ini. Jadi jangan waktu jalan kalian otak-atik sini, tangan lepas dari dua stangnya, itu nggak recommended banget. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada namanya apa ya? Ketika kita panic braking, kita mengerem secara mendadak. Di situ untuk lampu hazardnya ya, lampu hazard ini akan menyala secara cepat. Itu untuk ngasih tunjuk ke pengendara di belakangnya bahwa ini saya lagi melakukan hard braking atau pengereman secara cepat, dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah secara drastis. Itu nanti ada mirip kayak punyanya CBR, itu ada CBR 150 yang terbaru, itu ada juga. Itu mungkin ada lagi. Oh, ini saya lupa. Bentar. Nah, di sini ini ada mirip kayak punyanya PCX, tapi yang beda adalah ini posisinya di sini ya. Untuk naruhnya itu di sebelah sini. Nah, kalau di PCX kalau nggak salah itu dia di sini, di ininya ya. Baunya ada bahan bakarnya ternyata. Langsung kecium. Apa mungkin karena di dalam ruangan? Bisa jadi. Nah, aku itu pengen ngasih tunjuk ke kalian bahwa di sini itu yang bikin beda dengan produk lain yang lama itu adalah ini loh. Nah, kalian baru tahu kan fungsinya ini. Nah, oke. Di sini itu ada patahan yang bikin kita jadi enak untuk napak kaki dua. Karena di sini juga sudah disesuaikan biar lebih friendly ya. Ini kaki dua, dan kaki satu itu dia effortnya nggak lebih. Jadi gampang banget ya. Ini saya 173, ini posisinya jinjit tapi jinjit biasa gitu. Pengen apa deket banget. Nah, kalian bisa lihat. Nah, saya pengen apa deket banget, nggak terlalu jauh seperti yang versi sebelumnya. Kalau untuk posisi riding selonjoran ini harusnya lebih enak daripada yang dulu, seperti itu. Nah, ini buat selonjoran lebih enak sih. Ada bagian belakang. Sip. Mungkin untuk feel ridingnya kalau selonjoran seperti itu ya. Dan untuk mungkin itu yang detail yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ini bukan asal bikin, ini ada fungsinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu video-video selanjutnya. Siapa tahu mungkin dapat test rate-nya juga. Saya Motovlog, ketemu di video selanjutnya. Cus.